Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 28 September 2025, Pekan Biasa ke-26 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi dan Teresia Natalia. Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menerangi perjalanan kami di dunia ini. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar dapat menerima sabda-Mu dengan hati yang terbuka dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 6, ayat 1a, ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah-Mu ya Sion turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 11 sampai 16. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata,
Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Dekat tapi serasa jauh. Renungan dibawakan oleh Cecilia Rudi. Hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat menarik dan penuh dengan kontradiksi. Ada orang kaya yang berpakaian ungu yang adalah lambang kemegahan dan bersukaria setiap hari. Dan ada Lazarus, pengemis yang badannya penuh borok, kelaparan dan hanya makan dari sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Walau mereka tinggal berdekatan, tetapi mereka serasa tinggal dalam 2 dunia yang berbeda. Orang kaya itu memperlakukan Lazarus seperti orang yang tidak terlihat. Dan sekalipun melihat, ia tidak peduli akan kondisi Lazarus yang sangat butuh pertolongan. Pada akhir kisah, mereka berdua sama-sama mati, tetapi berakhir di tempat yang jauh berbeda. Lazarus di pangkuan Abraham yang merupakan gambaran tentang tempat kedamaian abadi, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Saat membaca kisah ini, kita mungkin berpikir, "Wah, parah amat si orang kaya. Tidak punya mata dan hati terhadap Lazarus yang ada di depan matanya." Tapi, sadarkah kita bahwa kita pun mungkin seperti orang kaya tersebut? Terlalu fokus pada kesibukan mencari uang serta kepentingan dan kenyamanan pribadi atau keluarga sendiri, sehingga tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama yang sangat membutuhkan bantuan baik berupa dukungan moral maupun material. Bacaan pertama, kedua, dan Mazmur hari ini dapat dirasakan sangat kuat mengingatkan kita akan kecenderungan kita manusia yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan keterikatan pada harta duniawi. Dalam bacaan pertama, Nabi Amos dengan keras menghardik orang-orang yang merasa aman dan nyaman tinggal di Sion dan Samaria, yang bersukaria tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Mereka pun berakhir sebagai orang buangan. Rasul Paulus
dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan agar sebagai manusia Allah, kita dengan sadar harus menjauhi sikap cinta uang yang adalah akar dari segala kejahatan. Hendaklah kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sedangkan pemazmur memuji Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar, dan Ia menjaga orang-orang asing serta anak yatim dan janda. Sungguh Allah yang penuh belas kasih. Seluruh bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan kemudian maju melangkah sambil melihat dan mendengar bersama-sama dengan Allah tentang apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita dapat lebih menyadari dan melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus membimbing dan memberkati bersama Bunda Maria yang senantiasa mendampingi kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu kepada umat manusia. Belas kasih-Mu selalu berlimpah bagi orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ya Bapa, kami mau belajar kepadamu agar kami dapat memiliki hati seperti Engkau dan menunjukkan iman kami dengan perkataan dan perbuatan kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.